You need to show up. Kamu harus muncul di hadapannya saat ini. Kamu harus hubungi dia, kamu harus telepon dia, kamu harus chat dia. Kamu jangan sibuk berpikir-pikir kira-kira diterima nggak ya, kira-kira diterima, but no action. Karena di sini disuruh langsung action back to what you love. Dan lihat captionnya guys, re-evaluate your desire. Re-evaluate itu evaluasi kembali apa yang kamu inginkan. Dan dari kartu ini yang terlihat yang kamu inginkan adalah dia. Falling in love. Akhirnya kamu menyadari kamu jatuh cinta pada dia. Wow, tepat setelah kamu meninggalkan dia. Kasian. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading Pick a Card Yes or No untuk bulan Juni 2023 guys. All zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku ada upload 2 video ya guys untuk hari ini, Pick a Card Yes or No. Yang pertama itu tentang pokoknya intinya dua-duanya itu tentang kembali dan menerima kembali ya. Video pertama itu judulnya apakah dia akan kembali, dan kemudian video kedua judulnya apakah dia mau menerimamu kembali ya. Sekali kita ulangin guys supaya tidak salah. Video pertama judulnya apakah dia akan kembali, dan video kedua judulnya apakah dia mau menerimamu kembali. Lihat ya, sudut pandang itu berbeda ya. Subjeknya pasti akan berbeda. Oke. Dan yang sedang kalian tonton saat ini adalah special reading Pick a Card Yes or No dengan judul apakah dia mau menerimamu kembali. Oke, jawabannya hanya akan ada 2, yes or no, mau atau tidak mau ya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi tidak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys, oke? Kita akan buka 6 kartu dulu dari sisi kamu, karena bagiku kamulah yang paling penting guys, oke? Kita lihat dulu seperti apa cerita kamu sebenarnya dalam keadaan ini. Sehingga kamu bertanya-tanya di dalam hatimu, apakah dia mau terima kamu lagi atau enggak gitu ya. Apa yang terjadi dari sisi kamu atau versi kamu, oke? Dan nanti di ujung video aku akan kasih tunjuk 2 kartu guys. Salah satu dari kartu ini tulisannya yes dan salah satu lagi tulisannya no ya, karena judulnya Pick a Card Yes or No. Nanti intuisimu yang akan membimbing kamu untuk memilih kartu, dan kemudian aku akan menerjemahkan kartu-kartu yang terbuka untuk kalian ya guys atas pilihan tersebut. Aku hanya penerjemah, tapi sebenarnya kamu yang tahu guys, apakah dia mau menerimamu kembali atau tidak mau menerimamu kembali. Ya, itu sudah ada di subconscious mindmu. Your higher self will guide you, oke? Oke, kita akan segera mulai saja. Kenapa ada flipper? I don't like flipper. Satu aja kan ya. Kita akan segera mulai saja ya readingan ini. Oke, ready. Oh ya, kalau ada masalah dalam mengakses video extended nantinya silakan di chat ke aku ya guys. Karena belakangan ini ada masalah begitu. Langsung di chat ke WA aja, nanti aku balas cari solusinya gimana ya. Let's go. Rapin dulu ini yang mau dipakai pertama. Oracle dulu tentunya. Dari sisi kamu ya guys. Orang yang saat ini sedang bertanya-tanya, apakah kira-kira kamu akan diterima kembali atau tidak? Oke. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading Pick a Card Yes or No. Apakah dia mau menerima kamu kembali? Oke. Ham. Come on, spill it baby. Kenapa kamu meninggalkan seseorang? Back to what you kembali ke yang kamu cintai, katanya. Re-evaluate your desire. Ya guys, aku tidak mengada-ngada, tapi itulah kartu yang terbuka, maka terus aku sampaikan back to what you love.
Kalau kamu saat ini menunda, guys, siapapun dirimu, kamu harus kembali. Mengenai hasilnya nanti, itu belakangan. You need to show up. Kamu harus muncul di hadapannya saat ini. Kamu harus hubungi dia, kamu harus telepon dia, kamu harus chat dia. Kamu jangan sibuk berpikir-pikir kira-kira diterima nggak ya, kira-kira diterima, but no action. Karena di sini disuruh langsung action back to what you love. Dan lihat captionnya guys, re-evaluate your desire. Re-evaluate itu evaluasi kembali apa yang kamu inginkan. Dan dari kartu ini yang terlihat yang kamu inginkan adalah dia, ya. Beberapa di antara kalian terlihat manipulatif, guys. Kalian terlihat ingin sekali kembali ke seseorang, tapi kalian tidak tunjukkan ke dia. Satu kartu lagi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pick a card, yes or no. Apakah dia mau menerimamu kembali? Ya. Spill it, baby. Ini kisses, unconditional loving. Oh my god. Oh my god. What the fuck are you doing, guys? Unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Akhirnya kamu menyadari kamu jatuh cinta pada dia. Wow, tepat setelah kamu meninggalkan dia. Kasian. Mari kita lihat ya guys, kartunya seperti apa. Halo kamu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pick a card, yes or no? Thank you. Yes, yes. Iya baby, iya. Apakah dia mau menerimamu kembali? Aduh, deck ini udah gimana gitu ya guys. The Chariot. Jadi intinya gini guys, kamu bertanya-tanya dia mau terima atau nggak mau terima ya, tapi kamu tidak melakukan pergerakan apapun. Kamu tidak akan pernah mengetahui apapun kalau kamu tidak melakukan apapun. Kamu selalu bertanya-tanya ke dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah menemukan jawaban di dirimu sendiri karena urusan kamu dengan dia. Chariot ini adalah bergerak. Itu yang paling penting di Juni ini. Kamu harus bergerak. Kalau kamu takut ditolak, ada masalah dengan dirimu guys. Semua orang yang takut dengan penolakan itu ada masalah. Orang kecewa dengan penolakan mungkin yes, tapi kalau takut dengan penolakan itu ada masalah kejiwaan itu guys ya. Lagi-lagi kartu Hierophant datang di sini. The Eight of Pentacles, ini Taurus punya kartu. Halo Taurus. The Eight of Pentacles itu adalah kolaborasi ya guys. You love this person. The Ten of Wands. Dan itu memberatkan kamu saat ini. Kepergianmu membebanimu guys. The Queen of Swords, the Two of Swords. Inilah yang aku bilang bingung, ragu-ragu tadi. Kira-kira dia mau terima nggak ya? Kira-kira kamu nggak akan temukan jawaban. Kalau kamu masih selalu kira-kira. Jawaban hanya ada ketika kamu mendekatinya ya. The Strange, you are not okay now. Ketika kartu The Strange datang, kamu sedang tidak baik-baik saja. Tapi guys, The Strange itu hanya bisa diberikan oleh universe ya, hanya Tuhan yang bisa kasih The Strange karena ini major arcana. Ketika Tuhan merasa diri seseorang tidak mampu atau dia sudah berada pada titik lemahnya dan semakin hari semakin jatuh begitu guys, The Strength akan datang untuk menopang ya, tapi ini hanya temporary. Universe itu akan kasih kekuatan untuk kamu bergerak katanya karena tadi Chariot di bawah. The Strength ini hanya diberikan untuk kamu maju, membuktikan ke dirimu sendiri apakah dia akan menerimamu kembali atau tidak menerimamu kembali. Ketika kamu sudah maju, kamu sudah menghargai The Strength, ini akan ada Ace of Pentacles untukmu nantinya. Diterima atau tidak diterima, kehidupanmu akan jauh lebih baik setelah kamu maju. Karena ini berkesan apology, permohonan maaf. Karena telah melakukan sesuatu tindakan yang sepertinya, apa ya guys, come from nowhere gitu. Kamu tiba-tiba entah kenapa meninggalkan seseorang atau nggak ada alasan jelas meninggalkan seseorang. Nah ini orang yang sedang kamu tinggalkan ini kayak kebingungan gitu guys, dan kamu pengen kembali. Kita langsung klarifikasi aja ya The Strange.
This is unconditional love. Ini bukan sembarangan cinta. Yang kamu rasakan ini tidak pernah kamu rasakan ke orang lain, baru ke dia. Dan parahnya kamu menyadari setelah kamu pergi meninggalkan dia ya. Let me clarify the strength please. Thank you very much. Untuk mereka yang saat ini sedang bimbang, apakah orang yang mereka fokuskan akan mau menerima mereka kembali atau tidak mau menerima mereka kembali. The strange devil. Kayak ada yang menahan kamu guys. Devil ini semua hal yang tidak baik ya dalam sebuah relationship atau dalam hal apapun itu. Disitulah guys controlling, disitulah attachment, disitulah pride issue, disitulah ada ketidakpercayaan, kesulitan untuk percaya, disitulah ada kelemahan ya, disitulah ada ketidakinginan untuk memperbaiki kelemahan atau improvement, the weakness, nine of wands, dan kemudian the world. Kebahagiaanmu berakhir sesudah kamu pergi. Itu yang terlihat dari sini. Kalau kamu mau kebahagiaan itu, kamu kembali. Lebih ke arah gantungnya situasi ini dalam hatimu saat ini. Karena kan kamu bertanya-tanya. Yang bikin kamu mumet itu guys, karena kamu nggak bisa dapat jawaban dari dirimu sendiri. Bisa jadi mata kamu ditutup guys. Bisa jadi mata kamu ditutup karena Hierophant ini adalah kartu kebijaksanaan. The teacher, guru, dia datang miring. Ya kamu tiba-tiba merasa dirimu kayak on. Awalnya kamu bisa baca dia, awalnya kamu bisa tahu tentang dia, kamu bisa paham karakternya. Kok sekarang aku blank banget ya? Kenapa aku nggak bisa baca ekspresi wajahnya di sosial media? Kenapa aku nggak bisa baca ekspresi suaranya ketika dia misalnya kamu lihat update status begitu atau Insta story begitu? Kenapa aku tiba-tiba nggak bisa baca dia? Karena kamu pengen dapat informasi tanpa harus bertanya ke dia, apakah dia akan menerimamu kembali atau tidak, dengan menganalisa. Tapi kemampuan analisamu pop diblokir oleh universe dengan miringnya The Hierophant ini. Kamu nggak bijaksana, kamu kehilangan akal sehatmu. Dan yang paling tidak kamu suka adalah kamu benar-benar tidak bisa membaca ini orang seperti apa keadaannya saat ini. Apakah dia masih menginginkanmu? Apakah dia benci padamu? Apakah dia masih cinta padamu? Kamu nggak bisa baca. Dan itu semua kerjaan universe ya guys. Kenapa Ray dibegitukan aku? Kenapa universe menggitukan aku? Supaya kamu tadi chariot itu guys bergerak. You need to fix this ya. Center of the reading please, thank you. Ya, the Fool tuh kan, bau-baunya Cancerian sih guys. Mari kita lihat lagi zodiaknya. Udah ada yang terbuka belum ya? Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Everybody's here. Major Arcana belum ada. Oke, Hierophant, Taurus ya. The Queen of Pentacles, the Fool, King of Cups. Lagi-lagi guys, you love this person. Ya apapun kamu ya, laki-laki atau perempuan sama aja. Karena ini energi maskulin tapi tentang cinta ya. Mencintai dengan sangat mendalam. Dan kemudian kartu di sini unconditional love. Yes, kamu tidak menemukan alasan kenapa kamu mencintai dia. That's the unconditional love guys. Kalau kamu menemukan alasan untuk mencintai seseorang, itu bukan unconditional love. Dan biasanya kalau kita tahu alasan mencintai seseorang, kita tahu alasan untuk tidak mencintainya. Dan itu akan disebut dengan unconditional love. Dan itu biasa terjadi, ketertarikan kayak begitu ya. Kamu cari-cari alasan untuk alasan kenapa kamu bisa drowning very very deep to this person begitu, tapi nggak menemukan. Nggak usah kebingungan. That's the unconditional love. Jatuh cintanya itu tanpa syarat. Nggak usah bingung. Yes, nggak usah bingung. Nanti sebentar lagi kamu akan segera memahami kalau kamu mau bergerak. Karena ini akan segera ditegakkan untukmu. Once ini tegak, disinilah kamu jadi bijaksana. Kamu akan ngerti unconditional love itu seperti apa. Cinta tanpa alasan, tidak perlu mencari-cari alasan. Let me clarify, the King of Cups, double confirmation guys ya. Kamu perempuan, kamu laki-laki sama aja, tapi yang jelas kamu sangat mencintai ini orang. Five of Pentacles, reverse. Tegakkan yuk guys. Yuk, Four of Cups. Oh, you miss something. At least that's what you think right now. Kamu kehilangan kesempatan besar di dalam hidupmu dalam case ini. Kamu yang pergi, kamu yang rugi banyak begitu guys. Kamu yang meninggalkan dia, tapi kamu yang rugi banyak. Kamu yang kehilangan kesempatan. Karena biasanya kan gini ya, kalau kita yang meninggalkan,
Maksudnya gimana? Kalau kita ditinggalkan begitu, kita pasti harusnya sedih, rugi banyak begitu ya. Ya, sial deh Amsyong deh kan gitu, dia pergi kan biasanya gitu ya. Ini enggak. Yang pergi ini yang Amsyong. Menurut dia, karena ini energi dia. Dia yang aku maksud adalah kamu. Karena kamu yang bertanya apakah dia mau menerimamu kembali atau tidak. Kepergianmu membuat kamu rugi banyak. Kamu melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. It's okay. Karena ketika kamu pergi, kamu tidak menyadari itu. Ya, tadi aku lihat ketika kamu pergi, kamu tidak menyadari itu. Sekarang kamu baru sadar ya. Let me clarify the Ten of Wands. Makin hari makin pusing terlihat di sini, banyak pikiran, serasa banyak beban yang enggak real ya guys. Karena Ten of Wands ini we are talking about the mind, dalam pikiran. Beban di dalam pikiran itu tidak real. Beban yang real itu guys dumbbell, oke? Barbel lah itu. Atau kerjaan di kantor, nah itu baru real ya. Kamu ada kerjaan segini numpuk, itu baru beban real. Tapi kalau di dalam pikiran itu tidak real, tidak nyata ya. Itu bisa dihandle, bisa dikendalikan dengan baik kalau orangnya cukup apa ya guys, taktis ya, cukup praktis. The Queen of Wands, Ten of Wands, dan kemudian the Six of Wands. Bebannya ini lebih ke pride aku lihat, karena Queen of Wands ini adalah we are talking about pride, harga diri. Kenapa kamu masih bertanya-tanya ke dirimu apakah dia mau terima atau tidak terima? Karena kamu masih belum muncul di depannya. Kenapa kamu tidak mau muncul di depannya? This is the pride, Queen of Wands, harga diri. Gua kan terlalu cantik untuk muncul di depan dia. Gua kan terlalu berharga untuk muncul di depan dia. Gua ini terlalu pintar untuk duluan mendatangi dia. Gua ini terlalu elit lah untuk kembali ke dia. Look at you now, the Ten of Wands. Kamu nggak se-elit, nggak secantik, nggak sepintar, nggak seganteng yang kamu bayangkan. You're nothing guys, you're nothing because kamu membodohi dirimu sendiri. That's what make you nothing. Bukan hubungan ini yang membuat kamu tidak berarti. Kamu yang bikin dirimu tidak berarti. Fokus target, it doesn't real. The Queen of Wands, zong. Kamu bukan Queen of Wands. Let me clarify the Queen of Swords, thank you. Ini yang aku lihat tadi seperti yang jadi alasan kamu pergi ya, Queen of Swords ini ya. Let's see, Three of Wands, reverse. Kepergian kamu bukan karena orang lain, no. Maksudnya gini ya, kalau seandainya kamu pacaran sama seseorang terus kamu putusin pacarmu karena kamu naksir orang lain, enggak terlihat begitu. You just don't appreciate ya. Kamu tidak bisa menghargai yang kamu punya, yang kamu miliki kamu nggak bisa hargai. Yang ada di sampingmu kamu tidak hargai. Ketika ini orang ada di sampingmu, kemungkinan besar kamu itu sibuk ngelihat-lihat yang lain bisa jadi, atau kamu berharap sesuatu yang lebih baik karena kamu merasa dirimu pantas mendapatkan yang lebih baik. The Queen of Wands. Sekali lagi aku bilang guys, the Queen of Wands datang di subconscious mind, it doesn't real. Kamu bukan the Queen of Wands. Aslinya kamu bukan the Queen of Wands. Aslinya kamu bukannya nggak gimana gitu ya. Kamu terlalu muluk-muluk mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu dapatkan bersama dia. Because you are nothing. Kalau seandainya benar kamu keluar meninggalkan hidup dia gitu dan kamu bisa mendapatkan yang lebih baik, kamu tidak akan dapat the strength. No. Ini akan dalam bentuk Ten of Pentacles, akan datang dalam bentuk Chariot ya, atau datang dalam bentuk the Death. Datang dalam bentuk apapun itu, kartu-kartu kebahagiaan. Buktinya kamu disupport, disokong sama universe. Kepergianmu melemahkanmu, universe bilang, jangan sampai ini orang jatuh ambruk, sokong. Di sini hampir jatuh, ditangkap sama universe. Universe got you, itu istilahnya the strength. Tapi universe kan tidak akan selamanya got you, always guys, ya nggak sih? Karena kamu manusia. Kecuali tadi kamu gunung, kamu itu batu, ya iyalah akan dipegang, dijaga terus. Kamu kan manusia, ada perjanjian. Co-creator, the creator itu seperti apa? Kamu harus fight for your happiness, fight for your life. Universe akan membantu kamu untuk menjalani jalurmu yang tepat. Tapi kamu harus bergerak, kamu harus berjuang, kamu harus bertindak untuk apa yang kamu inginkan. Let me clarify the top, so please, thank you. Us. Wow.
I. Oke, muncul satu lagi subjek Gemini guys, The Lovers muncul di sini. Kemudian The Ten of Cups dan The Nine of Cups. Temperance tadi di bawah oh, King of Cups lagi. Gimana ini guys? Mau atau nggak mau dia menerima kamu guys. Setidaknya kamu keluar dari keraguan-raguanmu. Karena ini kan general reading, oke? Tidak semua orang akan mendapatkan satu hasil. Karena kalian kan dibimbing oleh guide kalian untuk memilih yang mana yang nanti mau kalian pilih kartunya. Nggak semua orang akan mendapatkan yes, nggak semua orang akan mendapatkan no. Tapi mau yes, mau no, mau diterima atau tidak diterima, ketika kamu berhadapan dengan dia, kamu ngomong sama dia, kamu sampaikan tentang unconditional love ini, kamu sampaikan tentang penyesalanmu meninggalkan dia, kamu sampaikan tentang betapa berharganya dia bagimu, kamu sampaikan tentang kamu ingin kembali ke dia, itu akan membuat hidupmu jauh lagi lega, plong. Terlepas nanti dia mau terima atau tidak terima kamu. Daripada kamu berdiam diri sekarang, ini ntar lagi dicabut guys. Semua major arcana akan ditarik in divine time. Ketika ini ditarik sama universe, itu artinya universe sudah bilang, no, ini orang aku udah arahkan. Ingat, major arcana datang bersama manual book, panduannya seperti apa. The Stress ini datang mengenai apa yang harus kamu lakukan, makanya dikasih kekuatan. Bukan, The Stress ini bukan dikasih ke kamu untuk menunda-nunda supaya kamu lebih lama menunda pergerakan, no. Ini untuk melakukan yang kamu harus lakukan, yaitu mendekati, menyampaikan perasaan kamu yang sebenarnya tentang unconditional love dan permohonan maaf serta keinginan untuk kembali. Begitu nanti kamu selesai melakukan itu, ini akan ditarik darimu, pak. Mereka yang melakukan itu akan mendapatkan kelegaan, tenang, nggak merasa bersalah, nggak ragu-ragu lagi. Tapi mereka yang tidak sempat melakukan itu, ketika ini ditarik, kalian akan jatuh ambrok lagi. Ingat tadi yang aku bilang, ini seperti di sini kamu jatuh ditangkap sama The Strange. Jangan jatuh dulu gitu. Nah ini akan ditarik, jatuh deh lo. Ini nggak akan main-main ya guys. Ketika Major Arcana sudah diangkat dari kita, itu tidak main-main. Itu tidak main-main. Itu the tower, yes. Oke, kita akan segera masuk ke bagian yang paling penting. Tentang memilih yes or no, ya. Oke, ada dua kartu yang akan aku tunjukkan di sini. Salah satunya yes, salah satunya no. Yang pertama adalah kartu dengan bintang. Yang pertama kartu tanpa bintang, jangan salah, karena aku melihatnya mirroring di layar HP. Yang pertama adalah kartu tanpa bintang, dan yang kedua kartu dengan bintang. Sekali lagi tak ulang guys. Pertanyaannya adalah apakah dia mau menerimamu kembali? Yang pertama kartu tanpa bintang, yang kedua kartu dengan bintang. Aku tak hitung 7 mundur ya guys. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetot 0. Untuk kalian yang memilih kartu tanpa bintang, no, dia tidak mau menerimamu kembali, tapi kamu akan mendapatkan kelegaan. Yes. Untuk kalian yang memilih kartu dengan bintang, yes. Dan ini aku lihat unconditional love guys, oke? Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Nanti kita akan membahas dari sisi dia di sana, yang orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, yang sedang kamu ingin kembali ke dia begitu. Dan juga akan lebih banyak nasihat untuk kamu dan proses keluarnya no dan yes nanti dari mulutnya, yes. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading, pick a card yes or no. Apakah dia mau menerimamu kembali untuk bulan Juni 2023? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.